2020 adalah tahun yang tidak mudah. Baik dari kita yang mengalami kehilangan, bukan hanya kehilangan orang-orang terkasih, tapi juga pekerjaan dan penghasilan. Banyak juga rencana dan bisnis yang tertunda, bahkan gagal di 2020. 2020 memang tahun yang berbeda. Di 2020 kita dipaksa untuk melakukan segala sesuatu dari rumah. Selain itu, kita juga harus mematuhi berbagai protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menerapkan social distancing. Sesuatu hal yang belum pernah terjadi di dunia, tapi hal ini harus menjadi the new normal. Mungkin untuk beberapa orang akan sangat sulit untuk bersyukur di tahun ini, karena mengalami banyak pengalaman yang buruk seperti kegagalan, kesukaran, atau bahkan penolakan. Tapi apakah tidak ada hal yang bisa disyukuri dari 2020? Ada 5 hal yang dapat disyukuri di 2020. Yang pertama, waktu untuk merenung dan beribadah. Di 2020, gue semakin tersadar kalau umur dan kematian adalah kedaulatan Tuhan. Dan semakin sering nonton berita di televisi, gue semakin sadar kalau manusia bukan siapa-siapa di dunia ini. Berdoa dan mendekatkan diri dengan Sang Pencipta harus jadi prioritas utama. Meminta pertolongan serta tuntunan selama masih ada kesempatan untuk hidup di dunia ini. Mungkin banyak dari kita yang bertanya, di mana Tuhan selama masa pandemi ini? Dan kenapa Tuhan izinkan pandemi ini terjadi? Kita sebagai manusia nggak akan pernah ngerti apa rencana Tuhan di masa pandemi ini. Tapi, kalau Tuhan izinkan pandemi ini terjadi, pasti semua ini juga untuk kebaikan kita semua. Yang kedua, bersyukur atas kesehatan dan keluarga. Kesehatan dan keluarga adalah harta yang paling berharga. Banyak dari kerabat, tetangga, atau teman yang mungkin kehilangan anggota keluarganya. Dan hal itu benar-benar meninggalkan duka yang mendalam bagi mereka. Sebelum ada pandemi, mungkin kita jarang mensyukuri kebersamaan dengan keluarga. Kita terlalu sibuk di luar rumah, dan sekarang waktunya untuk menjalin hubungan yang lebih akrab dengan keluarga. Karena nggak akan ada yang tahu berapa lama lagi waktu yang kita miliki untuk bisa berkumpul bersama-sama. Satu hal yang harus diingat, waktu dan kebersamaan dengan keluarga adalah suatu anugerah. Jadi jangan disia-siakan. Yang ketiga, waktu untuk beristirahat dan mencoba hal-hal baru. Saat di rumah aja ada banyak waktu untuk rehat dan istirahat dari segala kesibukan di luar rumah. Bersyukur kalau kita bisa alokasikan waktu yang ada untuk bisa mengembangkan diri. Padahal biasanya waktu kita habis untuk kemacetan dan untuk perjalanan ke kantor atau ke sekolah. Dan karena pandemi ini, waktu yang tersedia bisa digunakan untuk mencoba hal-hal baru. Atau mungkin bisa juga investasi ke diri sendiri dengan mengikuti kelas online atau melakukan hobi yang sebelumnya nggak bisa kita lakukan. Contohnya, berolahraga, berkebun, memasak, atau bahkan belajar investasi saham. Yang keempat, bersyukur atas teman-teman yang setia. Selama masa karantina dan pembatasan sosial, mungkin kita bisa membedakan antara teman sejati dengan teman palsu. Di masa sulit seperti ini, mencari teman yang setia dan mau mendengarkan cerita kita mungkin bukan hal yang mudah. Setiap orang punya masalah mereka masing-masing, dan orang-orang yang mau hadir untuk kita dengan tulus, tanpa judgement adalah orang-orang yang harus kita syukuri. Dan saat musim pandemi ini berlalu, ingatlah, mereka adalah orang-orang yang selalu hadir untuk memberikan dukungan dan semangat untuk bisa menghadapi tantangan hidup yang harus kita jalani. Dan yang terakhir, belajar untuk bisa bersyukur dan menghargai hal-hal kecil. Di tahun 2020, kita diajarkan untuk menghargai hal kecil. Contohnya, bernafas. Jutaan orang di dunia sedang mengalami kesakitan fisik dan kesulitan bernafas. Mungkin sebelum 2020, kita nggak pernah bersyukur atas hal kecil seperti bernafas. Tapi di masa pandemi ini, bernafas dengan normal adalah berkat yang sangat besar. Jadi, apa yang bisa kamu syukuri di tahun 2020? Please komen di bawah. Semoga video ini bisa berguna untuk kalian, dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini, serta share video ini.
Thank you for watching and see you in the next video.